Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online Abalaf di Best hari Minggu 11 Oktober 2020. Nah, ibadah minggu ini berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya karena nggak ada lagi Kega, FL, UG, ataupun umum. Semuanya berkolaborasi menjadi satu ibadah gabungan. Nah, di minggu-minggu yang sebelumnya kan sering dibahas tuh mengenai gereja organisme. Tapi sebelum kita jauh ke sana, sebenarnya kata organisme sendiri itu apa sih? Kok kayaknya ribet banget ya? Nah, organisme itu sebenarnya simpel banget. Organisme adalah makhluk hidup atau individu yang menunjukkan sifat-sifat kehidupan. Jadi banyak sekali di sekeliling kita organisme, seperti binatang merupakan organisme, tumbuhan pun merupakan organisme, termasuk setiap kita manusia pun merupakan organisme. Ya, jadi kita hari ini akan membahas 4 ciri-ciri organisme dan secara spesifik khususnya dalam konteks gereja organisme. Oke, jadi kalau kalian pengen tahu apa sih 4 ciri gereja organisme atau organisme tersebut, stay tune ya, dan Selamat beribadah. Halo, selamat hari Minggu. Yuk kita ibadah yuk. Kita mau menyembah Tuhan. Pak, kenapa kita menyembah Tuhan, Pak? Kita menyembah Tuhan seperti nafas hidup. Setiap orang diberi kehidupan untuk menyembah Tuhan. Siapa saja yang bisa menyembah? Setiap orang yang bernapas, semua yang bernafas bisa memuji Tuhan. Seperti di Mazmur 150 ayat 6 mengatakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pohon bisa memuji Tuhan dong. Oh, bisa. Semua yang bernafas pasti bisa memuji Tuhan. Kita, Pak. Oh, pasti. Yuk kita memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kami sekeluarga mengundang untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian. Segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar
besar. Engkau layak disembah. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau masih beri kami nafas kehidupan sehingga kami bisa menyembah-Mu. Bapa, kami agungkan Engkau, Tuhan, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami bisa menyembah-Mu bersama-sama dengan keluargaku ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Amin. Itu kenapa burung cuit-cuit ya? Cuit berisik banget. Kenapa burung bersiul? Apa burung sedang memuji Tuhan ya? Benar Yudit, memang di dalam gereja organisme kita juga harus banyak memuji Tuhan. Ya, kita juga menyembah bersama-sama dan kita belajar firman bersama-sama dan bertumbuh juga bersama-sama. Nah, di dalam komunitas itu kita harus saling membangun ya, saling membangun. Kita bisa memberikan kesaksian hidup kita menasehati satu dengan yang lain, dan kita selalu bersaksi dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, keserupaan Kristus bersama-sama. Nah, inilah yang kita akan lakukan ya. Setiap saat pada waktu bertemu kita boleh berdoa, menyembah Tuhan dan saling menguatkan, dan kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita akan disebut sekelompok orang yang disukai oleh banyak orang. Ingat, di Yesaya disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak datang orang berduyun-duyun ke rumah Allah Yakub. Siapakah rumah Allah Yakub? Kita ini. Gereja yang kecil, gereja komunitas, di mana orang boleh berbondong-bondong ingin kenal akan Allah Yakub, yaitu Allah yang kita sembah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, inilah waktunya kita menjadi kelompok yang disukai semua orang, dan biarlah orang datang, biarlah kita menyembah bersama-sama, biarlah kita memuji Tuhan bersama-sama, mengenal Tuhan melalui firman-Nya bersama-sama, dan bertumbuh menjadi serupa Kristus bersama-sama. Tuhan memberkati. Bibi, ayo kita minum ya. Cici, kenapa bonekanya, kenapa babynya gak berani beneran? Karena kan itu cuma boneka. Kalau Cici itu orang, Cici bisa minum, bisa makan, bisa goyang. Kan Cici orang, ini boneka doang. Dia ngeces. Itu bukan ngeces. Shalom semuanya. Setelah tadi kita melihat bagaimana benih itu bertumbuh sampai menjadi tanaman yang besar, dan saat ini saya juga akan share sedikit bagaimana kami hidup, bagaimana kami bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Dan hari ini saya membawa anak saya, Kesha. Dia juga akan share bagaimana benih firman itu dia dapatkan dari sejak kecil dan sampai sekarang. Yuk, Kesha silakan. Ya kalau aku sih memang dari dulu itu memang maksudnya udah mama papa pelayanan mereka sangat luar biasa di dalam Tuhan gitu, tapi itu nggak menjamin seorang anak pun juga gitu. Tapi bagaimana mereka mendidik aku dan Kevin adik aku itu jadi benar-benar setiap hari mungkin kita capek ya dengarnya bahwa ayo baca firman Tuhan, ayo berdoa gitu loh. Nah tapi makin kesini makin mengerti bahwa itulah yang ditanamkan oleh orang tua aku, mami dan papi aku, yang membuat aku bisa punya benih yang akhirnya sampai sekarang bertumbuh gitu loh. Kalau mungkin dulu nggak pernah ada setiap hari yang diomongin ayo baca firman, ayo doa gitu, itu mungkin nggak akan mengalaminya. Dan menurutku kenapa kita bisa bertumbuh itu karena kita harus mengalami itu sama Tuhan gitu, secara pribadi dengan cara yang berbeda-beda. Nah kalau papa aku sering ngomong gini, kalau masuk surga itu urusan masing-masing gitu. Dan di situ aku mikir iya ya gitu loh, dimana kita ini kalau mau bertumbuh itu udah bukan urusan orang tua lagi. Oh orang tuaku dahsyat banget pelayanannya, oh orang tuaku ini hamba Tuhan yang sangat luar biasa, mereka melayani istilahnya setiap minggu dan lain-lain, tapi anaknya nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan nggak akan mempengaruhi kita, oh berarti anaknya akan dijamin masuk surga nih gitu. Tapi masuk surga urusan masing-masing, gimana aku harus berurusan sama hidupku. Kalau aku mau bertumbuh ya aku yang harus punya komitmen sama hidupku sendiri gitu. Jadi aku belajar apa yang orang tua aku tanam, kemudian aku mengalaminya sama Tuhan secara pribadi, dan itulah membuat aku kayak iya ya aku bisa bertumbuh ya karena Tuhan gitu. Aku bertumbuh karena aku mengalami hari-hariku bersama Tuhan, dari hal-hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah hal yang besar itu yang paling mengguncang menurutku adalah waktu papaku nggak ada ya. Itu menurutku sebenarnya bisa nyalahin Tuhan, bisa bilang kayak Tuhan kok nggak adil ya gitu. Aku masih kecil, orang-orang teman-teman aku masih punya ayah, masih bisa punya keluarga yang full, sedangkan aku pokoknya banyak hal yang bisa kita salahin Tuhan ya saya gitu. Tapi di situ aku tahu bahwa itulah momen dimana aku bertumbuh menjadi satu pribadi yang lebih kuat. Mungkin dulu orang yang cengeng, terus sekarang ya cengeng tapi maksudnya ada di situasi-situasi tertentu. Jadi kayak mulai ada perubahan-perubahan yang lebih baik, yang aku mengerti bahwa hal itu harus terjadi supaya membuat aku bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Dan aku melihat sosok papaku adalah sosok yang menjadi satu cerminan bagaimana dia mungkin udah nggak ada di dunia ini, tapi dia bisa memberikan satu dampak. Dan itu yang membuat aku kayak oh iya, selain aku harus bertumbuh, aku juga harus bisa memberikan satu dampak nih buat orang lain. Jadi kalau bertumbuh kan mungkin lebih ke dalam, tapi gimana kalau berdampak keluar juga bisa gitu. Jadi dua-dua ini aku sedang mau sedang bilang sama Tuhan, Tuhan ajar aku hari-hari aku untuk bisa bertumbuh sama Engkau dan juga bisa memberikan satu dampak buat orang-orang di sekitar aku gitu. Oke, berarti pendidikan orang tua ketika mendidik kamu sejak kecil sampai kamu besar, memberikan menaburkan benih firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat ya. Dan satu pertanyaan lagi, apakah yang kamu alami sehari-hari kehidupan kamu, kan kamu lihat orang tua nih, papa, mama kamu, kakak, adik gitu, apakah itu mempengaruhi juga untuk kamu bertumbuh dalam Tuhan? Oh iya, sangat mempengaruhi dong, karena kan dulu kita maksudnya pun sekarang pun walaupun gak ada apa-apa, kita setiap malam doa. Kemudian dulu mungkin hampir setiap malam kita pujian penyembahan. Aku melihat mereka gimana sih ngutamain Tuhan dulu setiap bangun tidur. Bahkan nih kita lagi jalan-jalan aja, mereka baca Alkitab, aku sama adik aku masih tidur gitu loh. Jadi kayak wow, bagaimana dia bisa mengalami Tuhan secara luar biasa tuh, orang tua aku bisa mengalami seperti itu gitu loh. Apa yang mereka lakukan sehari-hari, itulah yang membuat aku kayak, aku mau nih bertumbuh seperti ini. Aku mau Tuhan ada di dalam hidupku sedahsyat itu gitu. Walaupun mungkin mereka di dalam Tuhan tuh gak selalu jalannya mulus, kadang belok-belok, tapi disitulah mereka
mengerti bahwa rencana Tuhan tuh harus digenapi dan rencana Tuhan tuh indah bagi mereka gitu loh. Aku ngeliat banget hidup mereka, gimana mereka, terutama papa aku. Jadi dia itu kalau misalnya kita nih naik Grab atau kita misalnya bayar parkir, itu dia bisa loh ngomong gini, Tuhan Yesus memberkati ya, ke orang yang mungkin bukan Kristen, yang mungkin bukan orang percaya, tapi disitulah aku ngeliat bahwa wow, ini sosok yang apa ya, mungkin sampai sekarang pun aku masih belum berani untuk bisa melakukan hal itu, tapi pertumbuhan papaku udah sangat tinggi gitu loh. Dan itulah yang aku kayak, ya mungkin ini proses juga ya, nanti akan satu saat aku dan mama aku dan Kevin juga akan ada di posisi seperti itu gitu. Jadi pertumbuhan itu diawali bagaimana benih firman Tuhan ada di dalam hati kita. Dan yang penting aja lagi adalah bagaimana hati kita. Apakah benih itu jatuh di tanah yang subur atau tanah tandus? Ada 4 jenis hati yang kita tahu selama ini. Tetapi buat saya sendiri, ketika firman Tuhan ada di dalam saya mengambil dari anak saya kemarin share gitu ya, ada 3 huruf yang dia katakan, M, mau. Mau ini berkaitan dengan hati. Bagaimana hati kita mau ditaruh benih dan hati kita mau belajar untuk terus diproses. Saya mengalami seperti itu dan saya mengalami pemprosesan itu luar biasa dalam hidup saya. Bagaimana saya menghadapi masalah yang sangat besar, tapi ketika masalah itu datang, saya masih harus tetap di dalam Tuhan. Saya ambil keputusan saya mau benih itu bertumbuh subur di dalam hati saya. Yang kedua adalah taat. Ketika kita baru melihat bagaimana hati kita, bagaimana reaksi respon kita, itu ketika kita ada masalah. Jadi ketika saya menghadapi hal yang sangat besar dalam hidup saya belajar untuk punya hati yang mau dibentuk, dan saya mau belajar taat dengan firman Tuhan. Saya nggak taat dengan kata orang, tapi saya taat kepada firman Tuhan. Banyak orang memang mendukung saya, memberikan nasihat saya mendengarkan dan hal-hal yang baik saya ambil. Yang terpenting adalah bagaimana firman Tuhan bicara kepada saya, merubahkan pikiran saya, merubahkan hati saya. Dan disitulah saya belajar untuk taat setiap firman sehingga saya menjadi kuat. Setiap hari saya makin kuat karena saya sekarang berada bersama anak saya, 2 anak saya harus mendidik mereka sendiri. Saya harus bertumbuh juga di dalam iman karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Orang tua adalah sebagai seorang pemurid yang memuridkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dalam Tuhan. Dan yang kedua, ini yang memang sulit, tidak mudah, tapi taat. Yang ketiga adalah setia. Setia ini berkaitan dengan ketekunan. Saya setiap hari mungkin di dalam setelah saya menghadapi masalah itu, respon saya kadang naik turun, tapi bagaimana saya tetap tekun terus ketika saya mungkin dalam kondisi lemah gitu. Saya ingat firman Tuhan, saya bangkit lagi. Saya bangkit lagi, terus saya bangkit. Itu yang membuat saya menjadi kuat dan saya bertumbuh sampai hari ini. Saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya bersama anak-anak boleh datang kepada Tuhan dan kami mau juga membagi hidup kami buat orang lain supaya orang lain melihat kasih Tuhan yang luar biasa, yang begitu besar di dalam hidup kami. Inilah share kami, sedikit share yang kami bagikan kepada saudara-saudari, kepada semua orang mungkin yang melihat video ini. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah diam, tapi harus terus bertumbuh. Ingat 3, mau, taat, dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Kalau tumbuhan untuk bertumbuh butuh air, matahari, dan pupuk. Kalau manusia untuk bertumbuh butuh apa ya? Wow, pertanyaannya bagus banget. Nah, saya akan menjelaskan lewat sebuah ilustrasi. Yang pertama, manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tubuh jasmani, yang kedua jiwa, yang ketiga roh atau tubuh rohani. Nah,
kebutuhan dari tubuh jasmani kita adalah makan dan minum. Tanpa makan dan minum, seorang bayi tidak bisa bertumbuh menjadi anak-anak, lalu menjadi orang dewasa. Jiwa, kebutuhan jiwa adalah dikasihi, disayang, dimengerti, didengarkan, dan banyak lagi. Kebutuhan roh hanya satu, firman Tuhan. Kebutuhan roh tidak akan pernah keluar dari firman Tuhan. Kebutuhan roh adalah mendekat kepada Tuhan, berdiam di hadirat Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Jadi, saya akan menjelaskan lewat sebuah ilustrasi. Yang pertama, hampir semua dari kita pasti pernah sakit. Satu waktu saya ngalamin nggak enak badan, lalu tiba-tiba semua makanan yang terhidang di meja makan, termasuk makanan yang paling saya suka sekalipun, terlihat nggak enak. Jadi nafsu makan saya hilang. Yang tadinya biasa saya bisa makan dengan lahap, hari itu saya nggak nafsu makan. Nah, dari kondisi itu Tuhan ajarkan saya gitu. Saya mengerti bahwa berarti bisa jadi ketika kita lagi males baca firman, lagi males masuk dalam hadirat Tuhan, lagi males doa, males mendekat sama Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, sebenarnya tubuh rohani kita lagi sakit. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara bisa ngerti bahwa kebutuhan utama manusia sebenarnya adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita nggak akan pernah bisa hidup. Karena ketika roh kita sakit, jiwa dan tubuh kita akan jauh lebih sakit. So, terus semangat mendekat kepada Tuhan, hidup bergaul dengan firman-Nya. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa, tapi kita berdoa. Kita kompangkan tangan, tapi dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini lagi Tuhan percayakan kesempatan untuk melayani hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menyertai perjalanan dari rumah sampai tiba di tujuan dengan tidak kekurangan apapun. Perjalanan itu sampai Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Berkati orang yang akan dilayani Tuhan. Tuhan pertemukan dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari pelayanan ini. Kerinduan kami orang yang dilayani dibenarkan oleh Tuhan dan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan juga rekannya supaya lewat pelayanan ini sungguh lagi nama Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan sertai dan kembali lagi hamba-Mu boleh pulang ke rumah dengan tidak kekurangan apapun. Segala virus-virus kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan sertai. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat melayani. Thank you. Terima kasih. Dan berkati pelayanannya. Sama doakan terus ya. Iya.
kita goes dalam kota 100 kilo yuk. 100 kilo? Ya. Oke, sure. Oke, let's do it. Oke. Pakai masker. Aduh capek ya. Bapak capek nih. Gak tahu nih bisa selesai nggak ya sampai 100 km. Ayo Pak, semangat Pak. Cuman 20 kilo lagi. Baru kita bisa makan bakmi. Nih, drink some water. Biar nggak capek. Yuk. Thank you Andrew. Kita coba ya. Yo, siap. Sampai selesai. Oke, let's go. Om Hong, nanya dong, bergerak aktif tuh kayak gimana sih? Tadi sih Yudit lihat Om Iksan bisa naik sepeda terus dapat medali. Tapi kalau buat kita, bagaimana kita bisa aktif mencapai tujuan kita? Hai Judith, itu pertanyaan yang bagus sekali tadi. Tapi ada satu hal yang penting yang Judith harus tahu. Kenapa kita menjadi orang percaya? Kenapa kita menjadi orang Kristen? Tugas kita apa? Tugas kita adalah menjadi saksi. Saksi sampai di mana? Sampai ujung bumi. Tapi Judith tanya, aduh kak, kejauhan ujung bumi. Nah, ujung bumi itu ada ilustrasi. Berarti sampai kemanapun kita pergi, kita menjadi saksi. Tapi Judith bisa mulai dulu. Di sekolah menjadi saksi. Ketika main game menjadi saksi. Nah, ketika di Instagram menjadi saksi. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi. Termasuk di dalam keluargamu, Judith. Nah, maka dengan itu Tuhan mengutus muridnya berdua-berdua menjadi saksi. Tapi kenapa berdua? Bukan satu-satu. Sebenarnya satu-satu boleh aja. Tapi yang paling maksimal yang Tuhan Yesus inginkan adalah berdua-berdua. Maka di Lukas 10 ayat yang pertama Tuhan mengatakan demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, berdua-berdua itu adalah pola yang paling maksimal yang ditentukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada di dalam firman juga mengatakan ketika dua orang sepakat, minta apa saja dan Tuhan akan berikan. Nah, maka dengan itu ketika kita berdua-berdua berkolaborasi seperti Om Ihsan sama Kak Andrew, ketika mereka saling support, jalannya lebih jauh. Bang Belman ketika disupport keluarganya dan istrinya, pelayanannya menjadi lebih luar biasa. Demikian juga kan di BES. Kak Hong bersama dengan Kak Dar. Itu adalah penentuan Tuhan. Kita berdua bersatu. Ketika kita bersatu, pelayanan di BES akan semakin dahsyat. Bersama dengan Pak Jeff. Demikian juga hari ini ibadah gabungan.
Bisa saja itu ibadah sendiri-sendiri dan pelayanan sendiri-sendiri. Tapi ketika di base menjadi satu, Kega mendukung umum. Umum mendukung Kega, anak muda, UG mendukung FL, FL mendukung UG. Saling, ketika ada salingnya itu, disitulah letaknya kuasa Tuhan. Dan mujizat akan terjadi karena Tuhan mengatakan ketika 2-3 orang sepakat di dalam namanya, Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, kuasa, mujizat, semuanya hadir beserta dengan kita. Semangat melayani Tuhan. God bless you. Siap-siap, kantor lagi. Semangat. Masker. Kita berangkat. Mam, aku berangkat ya. Ya. Iya, udah, hati-hati ya di jalan ya, God bless you. Oh iya, jangan lupa loh, nanti malam kita ada konsel di Pasar Minggu, rumahnya Mbak Diana sama Mas Har ya. Iya, nanti komsel, aku inget kok. Kita nanti berangkat masing-masing aja ya, pulang kantor ya, langsung ketemu di Pasar Minggu tadi. Ya, jangan lupa jas hujan, ini udah hujan terus nih setiap hari. Ya, dah. Nanti aku juga komsel ya, berarti jadi sama dia. Loh, kamu bukannya komselnya hari Minggu? Udah, itu berarti kan bermultiplikasi. Oh ya udah, kalau gitu nanti hati-hati ya. Kopinya enak banget. Pak, aku ya lagi ingat-ingat ya tentang komsel. Tuhan tuh baik banget, benar-benar Tuhan tuh baik banget ya. Tentang komsel itu dulu kita kan cuma punya satu komsel tuh, komsel Pasar Minggu. Ya, terus multiplikasi, komsel Pamulang. Jadi ada komsel Pasar Minggu, komsel Pamulang. Sekarang multiplikasi lagi, komsel Depok. Iya, jadi ada 3 nih komsel. Pasar Minggu, Pamulang, sama Depok ya. Luar biasa ya perjalanan ini ya. Kalau diingat-ingat lagi di waktu yang lalu tuh rasanya capek juga emang ya. Iya benar. Pulang kantor udah malam, mesti komsel dulu, anak-anak nungguin di rumah. Iya. Sampai rumah lebih malam. Iya betul. Tapi ya kalau nggak kita lakuin saat itu kapan lagi? Iya, maksudnya kalau nggak dilakuin sekarang kapan lagi gitu ya. Iya sih memang. Ya itu karena ada satu hal, karena ada kasih karunia Tuhan, makanya sampai kita lupa sama capeknya. Iya. Tapi
Tapi jangan lupa juga loh ya, kita mesti pastikan bahwa anggota-anggota komsel kita itu siap diutus nantinya. Oh iya. Kan sesuai tujuan akhir komsel adalah build and sell kan? Iya betul. Iya. Terus ada lagi satu lagi tuh Pak, jiwa-jiwa baru yang sedang kita temenin, yang sedang kita mentor. Oh, sebelum masuk komsel. Iya, mereka harus kita persiapkan nanti untuk masuk komsel. Iya, kan? iya, betul. Iya. Tetap semangat ya Mama ya. Oh iya, semangat. Nah, ternyata gereja organisme itu simpel sekali ya. Siap. Seperti 4 ciri yang tadi sudah disebutkan. Nah, coba yuk kita tanya Yudit aja yuk. Yudit ingat nggak sih? Yudit. Halo Kak, iya, Yudit ingat apa sih 4 ciri organisme? Yang pertama, hidup, hidup, hidup. Yang kedua, bergerak aktif, bergerak aktif, bergerak aktif. Yang ketiga, itu bertumbuh semakin tinggi dan besar. Dan yang keempat, berkembang biak. Jadi ada unit lagi, unit lain lagi, unit lain lagi, unit lain lagi, dan terus berkembang biak, bermultiplikasi. Itu Kak, jadi 4 ciri organisme. Saudara-saudara dan adik-adik yang saya kasihi, termasuk Judith, ya. Hari ini adalah skenario 1, 2, dan 3 tentang bagaimana kita itu bertumbuh, bagaimana organisme itu berkembang biak dan aktif, dan yang sangat penting, organisme itu harus hidup. Nah, organisme ini menggambarkan gereja organisme kita ke depan ini. Nah, kebenaran firman-Nya adalah demikian. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah cara kehidupan gereja mula-mula. Desain awalnya Tuhan tentang gereja. Ya, kita ini gereja, harusnya kita ikut desain awal ini. Dan bagaimana? Apa yang digambarkan dengan organisme ini? Organisme yang pertama itu adalah organisme itu harus hidup. Nah, bagaimana itu organisme bisa hidup? Nah, organisme itu bisa hidup kalau dia terkonek dengan udara, dia terkonek dengan alam. Tanpa air, tanpa oksigen, organisme nggak bisa hidup. Demikian juga gereja mula-mula akan hidup karena mereka connect dengan Tuhan. Mereka selalu berkumpul, berdoa bersama, dan memecahkan roti. Nah, itu adalah gambaran up. Kita sebagai gereja harus terkonek, makanya setiap minggu kita ada doa bersama. Saya mau encourage, mau yang anak muda, mau yang kega, mau yang FL, umum, mari kita sama-sama mau terkonek dengan Sang Pencipta kita yaitu Tuhan, up, supaya kita menjadi hidup. Gereja kita menjadi hidup. Yang kedua, organisme itu harus bertumbuh. Bertumbuh itu bagaimana? Bertumbuh itu harus ada source of food, harus ada makanan. Bisa nggak Judith atau anak-anak atau adik-adik di sini bertumbuh tanpa makan? Bayi bisa tumbuh nggak tanpa minum susu? Nggak bisa. Maka dengan itu yang kedua untuk bertumbuh itu adalah di dalam Kisah Para Rasul dikatakan demikian.
mereka itu selalu berkumpul dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kalau untuk bertumbuh, kita nggak bisa hanya baca firman sendiri, harus kumpul sama-sama, saling mengajar, saling merenungkan, saling support. Ada kuasa dalam perkumpulan bersama-sama. Ada kuasa ketika itu saling duduk belajar dalam pengajaran firman Tuhan. Itu adalah cara yang terbaik. Jadi itu adalah makanya kita juga harus, semua kita, adik-adik semuanya, kita harus kumpul dalam komsel. Ya, jadi itu jangan itu sendiri-sendiri main game sendiri. Nah, main game juga nggak bisa sendiri loh. Seru nggak main game sendiri? Bisa, ada yang game bisa main sendiri. Tapi kalau main game sendiri, internetnya dari mana? Programmernya dari mana? Hidup kita, tetap kita perlu orang lain. Bisa nggak kita main badminton sendiri? Nggak bisa. Ya, harus ada berdua. Nah, yang ketiga, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4:1, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlahnya bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa sekali. Nah, disinilah excitementnya. Hidup. Habis itu kita bertumbuh. Untuk apa? Supaya kita bermultiplikasi. Supaya kita berkembang. Nah, supaya kita berkembangnya, berarti kita harus bersaksi. Itu adalah kita harus jadi saksi Kristus kepada orang-orang lain. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah memenuhi bumi ini. Kalau setiap orang di bumi ini, kadang-kadang ada anak-anak muda, kenapa sih kita harus itu berkembang? Sebenarnya bukan supaya kitanya kelihatan hebat, gereja kelihatan, no. Tapi supaya apa? Bayangkan, menjadi jujur itu bagus nggak? Menjadi orang berintegritas itu benar nggak? Semua nilai-nilai itu, kalau kita hidup benar, saling mengasihi, memenuhi bumi ini, the world will be a better place for you and me, and for the glory of God. Mari kita sama-sama, dan jangan lupa berkembang biak itu. Kita nggak bisa sendiri juga. Yang lebih penting lagi, kita harus saling mengasihi. Sama seperti di DBES, kita leaders bukan sendiri, tunggal, tapi kita itu bersama-sama. Saya bersama dengan Brother. Kalau kita bersama-sama, kita mampu melakukan jauh lebih besar dari yang sudah kita doakan dan kita pikirkan. Doakan kami juga itu menjadi satu, dan kami juga mendoakan dari Kega, FL, UG, Umum, dan seluruh pelayanan yang ada, BNN, Parung, dan semuanya, ketika kita menjadi satu, Indonesia penuh kemuliaan Allah. God bless you. Demikian juga gereja organisme bukan akan menjadi sebuah kelompok-kelompok yang lepas, independen, bukan demikian. Kita akan mengadopsi yang kita sebut terorganisme tapi terorganisir. Jadi gereja kecil-kecil, kumpulan orang percaya, komsel-komsel yang bisa bergerak dan bertumbuh dan hidup, namun menjadi bagian kesatuan yang terorganisir di dalam satu persekutuan tubuh gereja Tuhan, yaitu gereja DBES. Dengan pemimpin adalah penatua-penatua yang juga dibantu oleh para diaken. Jadi jelas ini bukan membuat gereja organisme ini liar, lepas, independen, tapi tetap menjadi satu kesatuan yang terorganisasi dengan baik. Nah, gereja organisme ini adalah gereja yang bisa bergerak sesuai roh Tuhan pimpin di dalam setiap pelayanan mereka masing-masing, sehingga tidak bergerak berdasarkan instruksi, program, ataupun satu kebijakan-kebijakan dari pemimpin-pemimpin di pusat, namun lebih banyak digerakkan oleh roh Tuhan, oleh kegerakan-kegerakan amanat agung dan amanat rasuli secara independen. Nah, pemimpin akan menjadi pemimpin secara rohani, menjadi sumber di dalam setiap pengajaran-pengajaran, sehingga gereja organisme tahu persis apa yang harus diajarkan di dalam setiap komunitas mereka. Itu yang pertama. Jadi gereja organisme
bukan independen, tetapi menjadi gereja yang terorganisir, menjadi satu di dalam gereja DBS. Yang kedua adalah berbicara mengenai organisme adalah kegerakan, bukan lagi gereja sebagai gedung. Kita tidak lagi melihat gereja itu adalah tempat di satu gedung di DBS, bukan. Tetapi gereja adalah kita. Gedung kita tetap akan pakai, kita akan tetap nanti pada saatnya berkumpul kembali bersama-sama. Namun demikian kita waktu berkumpul kita akan saling memperlengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain, saling membagikan kesaksian untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dan setelah itu kita bergerak lagi di dalam setiap gereja komunitas ini, gereja organisme yang kita sudah sepakati. Sehingga setiap orang berfungsi, tidak ada lagi jemaat yang menjadi penonton, hanya menunggu instruksi, menunggu atau datang hanya melihat, mendengar, dan diberkati terus kemudian pulang. Tetapi di dalam gereja organisme akan menjadikan satu kegerakan dan setiap orang percaya di dalamnya akan berfungsi. Gedung akan menjadi tempat di mana kita akan berkolaborasi, kita menerima equipping, pengarahan secara rohani, dan banyak hal lain yang kita bisa diskusikan bersama di dalam gereja ini. Inilah yang akan kita lakukan di dalam membangun gereja organisme. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai taruh ini dalam hati kita, doakan kepada Tuhan, dan biarlah di setiap komunitas di mana kita ada, kita boleh menjadi bagian yang menggerakkan ini. Sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa dipulihkan, dan menjadi serupa Kristus, dan semakin kita punya daya jangkau yang besar sampai kemanapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kini kita sudah tiba di penghujung ibadah online kita hari ini. Jangan lupa persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer ke rekening yang disediakan. Juga persembahan bisa melalui aplikasi GoPay. Ya, baik, kami persilahkan Kak Hong untuk bisa membawakan doa penutup. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dari anak-anak kami sampai kepada yang umum. Kita bisa sehati beribadah sebagai tubuh-Mu Tuhan hari ini. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, materaikanlah firman-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami ini Tuhan ingin menjadi gereja organisme, ingin menjadi seperti gereja mula-mula. Ada up, in, dan out. Di mana kami hidup bersama dengan Engkau. Kami mau bertumbuh di dalam firman-Mu. Dan juga kami mau menjadi gereja organisme yang aktif, bermultiplikasi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, ini adalah rencana kami. Dan kami sadar Tuhan, tanpa Engkau, tanpa Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami, kami tidak mampu. Hari ini kami berdoa Tuhan, meminta agar Tuhan anugerah-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dicurahkan dari Kega, FL, UG, maupun ada di umum dan komsel-komsel, pelayanan BNN, pelayanan ada di sekolah-sekolah, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar pada Engkau, kuasa-Mu iya dan amin. Mari saudara-saudara, kendangkanlah tangan-Mu. Terimalah cinta kasih, damai sejahtera, dan sukacita dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah juga keluargamu, dan diberkatilah Tuhan setiap kesaksian kami sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.